Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berbahagia teman-teman semua. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi e-bisnis, yang dimana nanti Anda akan mempelajari bagian mata kuliah ya di mata kuliah e-commerce ini tentang klasifikasi e-bisnis. Nah, apa saja sih klasifikasi e-bisnis yang ada di perkuliahan pada hari ini? Nah, nanti kita akan mempelajari beberapa hal. Ya, sebelum itu kita mempelajari dulu ya di latar belakangnya sebenarnya e-bisnis itu apa. Tentu teman-teman sudah pada mengerti ya bahwasannya e-bisnis atau elektronik itu pasti didahului tentang adanya internet atau ada World Wide Web atau WWW kita sebut. WWW, nah itu artinya World Wide Web. Telah secara dramatis mempengaruhi perilaku bisnis. Nah, teknologi informasi atau IT itu sekarang dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas bisnis dan pasar. Dan saat ini internet menjadi mekanisme komunikasi yang sangat kuat dan dapat memfasilitasi penyempurnaan data pengolahan transaksi bisnis. Nah, ini telah menyebabkan perubahan substansial dalam industri. Pemanfaatan internet dalam dunia bisnis dikenal dengan istilah elektronik e-commerce. Nah, definisi dari electronic commerce atau e-commerce ini menurut Loudon tahun 2009 adalah suatu proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Jadi menarik sekali ya. Nah, e-commerce ini berguna dalam mengurangi biaya administrasi dan waktu siklus proses bisnis dan meningkatkan hubungan dengan kedua mitra bisnis dan juga pelanggan. Nah, e-commerce sendiri didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer melalui internet. Nah, dengan mengambil bentuk-bentuk tradisional dari proses bisnis dan memanfaatkan jejaring sosial melalui internet, strategi bisnis dapat berhasil jika dilakukan dengan benar, yang akhirnya menghasilkan peningkatan pelanggan, kesadaran merek, dan pendapatan. Nah, keputusan pembelian pelanggan dipengaruhi oleh persepsi, motivasi pembelajaran, sikap, dan keyakinan. Nah, persepsi dalam hal ini adalah bagaimana pelanggan memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk pengetahuan. Nah, ada 6 bisnis nih dalam keberhasilan sistem informasi menurut Delon and McLean tahun 2004 yang diterapkan juga pada e-commerce. Yang pertama, ada yang namanya kualitas sistem. Biasanya karakteristik sistem e-commerce ini dapat diukur sesuai dengan kegunaan, ketersediaan, kehandalan, kemampuan beradaptasi, dan waktu respon. Misalnya waktu download dan proses data, waktu menunggu, atau proses mentransfer, dan lain sebagainya. Kualitas informasi. Nah, jaringan konten ini harus dipersonalisasi, lengkap, relevan, mudah dimengerti, dan aman jika calon pembeli atau pemasok memulai transaksi melalui internet. Yang ketiga, kualitas layanan. Nah, kualitas layanan ini dukungan keseluruhan disampaikan oleh penyedia layanan, terlepas dari apakah dukungan tersebut disampaikan oleh Departemen Sistem Informasi atau unit organisasi baru, atau mungkin secara outsourcing ke penyedia layanan internet. Yang keempat adalah penggunaan. Penggunaan ini diukur dari kunjungan situs web dan navigasi dalam situs tersebut untuk pencarian informasi dan pelaksanaan transaksi. Yang kelima, ada kepuasan pengguna. Nah, ini merupakan cara penting untuk mengukur pendapat pelanggan dalam sistem e-commerce dan harus mencakup seluruh yang pengalaman pelanggan dalam siklus pembelian, pembayaran, sampai penerimaan produk maupun layanan. Manfaatnya untuk apa? Dan yang keenam adalah manfaat, yaitu penting untuk menangkap keseimbangan dampak positif dan negatif dari e-commerce pada pelanggan, pemasok, karyawan, organisasi pasar, industri, ekonomi, dan bahkan masyarakat secara keseluruhan. Ada dua cara setidaknya untuk melakukan pemasaran online, yaitu dengan secara pasif ataupun aktif. Pemasaran yang pasif ini berarti sebuah perusahaan membangun sebuah website yang menyediakan informasi kepada pelanggan tanpa melakukan kegiatan yang signifikan untuk menjangkau pelanggan. Misalnya di sana disediakan informasi, kemudian ditampilkan sebuah apa namanya sistem untuk mengorder langsung, tapi hanya sebuah sistem saja. Tapi sedangkan pemasaran online yang aktif melakukan sebaliknya. Perusahaan berusaha untuk mencapai pembeli potensial di market sehingga sampai si pembeli yang membuka website itu langsung beli saat itu juga. Nah, ini adalah tipikal dengan pemasaran online yang aktif. Nah, bentuk interaksi dalam e-bisnis itu ada beberapa. Yang pertama itu B2B atau business to business.
Ya, transaksi bisnis to bisnis ini antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya dapat berupa kesepakatan spesifik yang mendukung kelancaran bisnis. Nah, ada juga yang namanya B2C, business to consumer, yaitu aktivitas yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung dari bisnis. Jadi langsung menjual produknya secara langsung ke konsumen. Nah, yang terakhir adalah C2C, konsumen to konsumen ini biasanya barang menjual apa namanya dilakukan oleh individu kepada individu lainnya, biasanya di marketplace yang ada di Facebook dan lain sebagainya, ya. Nah, ada juga yang namanya consumer to business. Nah, consumer to business melakukan model bisnis di mana konsumen menciptakan dan membentuk nilai akan proses bisnis. Dan B2G atau business to government ada merupakan turunan dari B2B. Perbedaan proses yang terjadi antara pelaku bisnis dan juga instansi pemerintah. Ya, ada juga G2C, government to consumers, yaitu merupakan hubungan atau interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Konsumen dalam hal ini masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintah sehingga memperoleh kemudahan dalam pelayanan sehari-hari. Tentu konteks budaya membentuk penggunaan teknologi komunikasi dan pola penggunaan situs jaringan sosial, aktivitas media bisa jadi berbeda di negara-negara yang berbeda sesuai dengan preferensi budaya masing-masing. Masyarakat kolektif misalnya di negara Asia seperti India dan Indonesia lebih bergantung pada interaksi sosial daripada mereka yang hidup dalam masyarakat yang berorientasinya individualitas seperti negara Jepang yang saat ini saya lagi uh, tinggali. Dan yang selain beberapa perbedaan, motif yang mendasari dasar untuk menggunakan internet, mencari teman, dukungan sosial, untuk hiburan, informasi, kenyamanan, itu bisa menjadi mirip antara satu negara dengan negara lainnya dengan budaya yang berbeda. Nah, ini adalah contoh kira-kira struktur organisasi yang mungkin ada bisa Anda lakukan di dalam sebuah perusahaan atau usaha baru Anda. Siapa sih CEO-nya, siapa sih staff-nya, dan lain sebagainya. Ya. Dan di sini juga tabel yang Anda juga bisa melakukan beberapa hal yang Anda mungkin bisa lakukan dalam sebuah uh, pekerjaan. Ya, tentu Anda akan membuat tabel dan lain sebagainya, dan nanti Anda akan mempresentasikan sebuah chart ya yang mungkin nanti Anda akan presentasikan di dalam website Anda maupun dalam e-commerce Anda. Ya, saya pikir cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.